في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Dari nikmat yang paling mulia adalah keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia, yang memberikan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, iman dan keislaman kita. Nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak, kesempatan, kemampuan, umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Mari kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, seluruh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini, di tempat yang mulia, di hari Jumat yang penuh barakah ini, kita senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Ada 3 kunci pokok seorang manusia yang harus jalankan, yang harus mereka lakukan, khususnya kaum muslimin, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Ketiga hal ini adalah, yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang paling inti. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kunci yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini adalah merupakan tiga kunci pokok yang paling inti, yang tertinggi. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan, keberuntungan dunia dan akhirat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya, yang disampaikan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya,
yang diajarkan oleh agama kita al-Islam. Yang pertama adalah mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan kunci kesuksesan yang paling utama. Tidak ada kesuksesan yang hakiki jamaah sekalian melebihi daripada ketika kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesuksesan yang sebenarnya selain daripada kita berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jabatan kita luar biasa tingginya, pangkat kita luar biasa, harta kita banyak melimpah, kita sudah menguasai dunia, tetapi semuanya itu akan kita tinggalkan. Namun semuanya itu juga bisa menjadi penunjang semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana seluruh yang kita miliki menjadikan kita semakin takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq di akhir ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Allah yang berjanji, setiap kesulitan yang kita dapatkan, baik itu urusannya dunia maupun akhirat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana jalannya. Yang kata ulama kita, ketakwaan adalah fi'lu ma amarallahu wa ijtinabu ma nahallahu anhu. Ketakwaan itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mungkin sudah mendapatkan dirinya begitu taat kepada Allah, istiqamah di atas ketaatan itu. Karena bapak-bapak sekalian sudah berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian berada di atas kesuksesan yang sesungguhnya, yang akan menghantarkan kesuksesan yang selama-lamanya di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tiada kita sangka-sangka. Semuanya berasal dan bersumber daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dunia dan akhirat kita. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mencukupkan setiap keperluan-keperluannya. Olehnya itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah bekal ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang paling baik yang harus kita persiapkan di dunia ini melainkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuat dengan hadis yang tadi, ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, wa may yatawakkal wa may yattaqillaha fid dunya yanfa'uhu fil akhirah wa may yatazawwad fid dunya yanfa'uhu fil akhirah. Barang siapa yang mempersiapkan bekalnya di dunia, tentunya adalah bekal ketakwaan kepada Allah, maka nanti pada hari kiamat akan bermanfaat untuknya. Maka tidak ada amal soleh yang kita lakukan jamaah sekalian di dunia ini melainkan semuanya akan bermanfaat nanti pada hari kiamat, bahkan sebelum hari kiamat. Olehnya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang mulia. Dan pesan Rasulullah kepada Abu Dzar adalah merupakan amanah dan pesan untuk seluruh umatnya sampai hari kiamat. Kata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Haitsu ma kunta dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab dikatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya, dalam kondisi apapun. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kita taruh, tidak bisa kita nanti-nantikan, tidak bisa kita simpan-simpan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, dalam kondisi apapun, sehat maupun sakit, dalam keadaan apapun, kita harus senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di awal-awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah pada ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, dan orang-orang yang mendirikan ibadah salat yang Allah wajibkan terutama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang turun kepadamu ya Muhammad, dan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Qur'an, dan orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Kata Allah pada ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan petunjuk di dunia. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang yang beruntung nanti pada hari kiamat. Kata ulama kita, keberuntungan dan kesuksesan yang paling tertinggi yang Allah berikan kita di dunia ini adalah tatkala kita berada di atas hidayahnya. Ketika kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendapatkan diri kita begitu rajin melakukan ibadah kepada Allah, begitu mudah kita melakukan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamah di atas perintah tersebut karena kita berada di atas hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan itulah kunci sebenarnya kesuksesan yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kesuksesan yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan seluruh perintahnya, jauhi larangan-larangannya, dan jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Maka kunci kesuksesan yang kedua setelah kita menyembah dengan baik kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, memberikan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyaburra walidayhi wal yasir rahimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, artinya diberikan keberkahan, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia pada umurnya, dan ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, maka yang harus dia lakukan adalah berbaktilah dia kepada kedua orang tuanya dan mempererat hubungan silaturahimnya. Pernah suatu saat sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apa yang Allah paling cintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Summa ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Summa ayyu ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Dari ayat yang kita baca tadi pada surah An-Nisa ayat ke-36, dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud yang kita bacakan barusan tadi, menemukan bahwa kunci yang pertama adalah tetap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kunci yang kedua adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, kunci kesuksesan dunia dan akhirat bagi kita yang harus kita amalkan adalah mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah semakin cinta kepada hamba-hambanya yang banyak memohon kepada Tuhannya, sebaliknya Allah pun benci kepada orang-orang yang enggan dan tidak mau berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-60. Pada surat Ghafir ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Allah yang perintahkan, Allah jamin akan dikabulkan doa-doa kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu iyyahu bi ihda salasin, imma an tu'ajjala lahu da'watu, imma ay yadhhiraha lahu fil akhirah, imma ay yasrifa anhu min as-su'i misliha."
Kata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam doanya tidak mengandung dosa dan pemutus silaturahimnya, melainkan Allah mengijabah setiap doa-doanya melainkan 3 cara. Melalui 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah Allah kabulkan sesuai yang kita minta, Allah segerakan. Yang kedua, Allah simpangkan nanti pada hari kiamat, Allah berikan yang lebih baik. Yang ketiga, Allah jauhkan kita dari bahaya dan yang semisal dengan isi doa kita. Maka mungkin kita jauh dari musibah pada hari ini itu disebabkan karena kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke neraka jahanam yang penuh dengan kesesatan. Maka yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah dengan penuh keyakinan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa sukses dunia dan akhirat, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan menjalankan insyaallah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa di atas berbakti kepada kedua orang tua kita, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita berdoa senantiasa dimudahkan dan diijabah doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al hadzal yawm salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana bil iman wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.